Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Masih dalam semangat tahun baru, kami dari PT Sanko Indonesia mengucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun ini akan lebih baik bagi keluarga, kerabat, dan tentunya bagi perusahaan serta bisnis Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan selamat datang kembali di webinar IoT kami, dan juga saya ucapkan selamat bergabung untuk Bapak dan Ibu yang kiranya baru pertama kali bergabung di webinar kami. Terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk kembali mengikuti webinar kami pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Ilando dari PT Sanko Indonesia untuk divisi IoT atau Industrial Internet of Things. Dan perlu juga kami informasikan bahwa PT Sanko Indonesia adalah authorized distributor dari HMS Networks, salah satu perusahaan Eropa yang bergerak di industrial communication dengan dua brand besar mereka yaitu Ewon dan Edibus. Tentunya selalu kami harapkan update teknologi dan produk-produk terbaru dari HMS Networks akan selalu Bapak Ibu terima. Kami juga ingin menginformasikan bahwa PT Sanko Indonesia memiliki beberapa sosial media di mana Bapak dan Ibu bisa mendapatkan update tentang produk-produk kami baik di platform Instagram, LinkedIn, dan Facebook serta channel YouTube kami yang Bapak dan Ibu bisa subscribe dan akses dengan nama channel Sanko Machinery. Di channel tersebut, Bapak dan Ibu juga akan menemukan banyak informasi terkait produk-produk kami yang lainnya, dan tentunya webinar pada siang hari ini juga akan kami upload nantinya di channel YouTube kami. Jadi jika suatu saat Bapak dan Ibu ingin menonton atau membutuhkan review ulang, merefresh ulang terkait materi yang telah kami sampaikan sebelumnya, termasuk hari ini, Bapak dan Ibu bisa cek langsung di channel YouTube kami di Sanko Machinery. Dan sekedar informasi, nanti di akhir webinar kita akan mengadakan kuis singkat berhadiah. Untuk pemenang kuis tersebut akan mendapatkan voucher diskon sebesar 50% untuk semua device HMS kami. Dan bagi peserta yang mungkin belum beruntung, tetapi hadir di webinar pada siang hari ini, diskon 10% sudah menunggu Bapak dan Ibu sekalian untuk setiap pembelian produk HMS kami tentunya. Jadi pastikan Bapak dan Ibu mengikuti webinar kami sampai akhir nanti. Oke, topik webinar kita pada siang hari ini adalah data visualization at your fingertips, yang membahas bagaimana kita dapat memvisualisasikan data dari mesin-mesin di lapangan dalam tampilan dashboard yang tentunya informatif. Jika di webinar kami yang sebelumnya kami lebih banyak membahas untuk produk-produk dan aplikasi dari device yaitu brand Ewon dan Edibus, tetapi pada siang hari ini kita akan secara khusus membahas seberapa informatif dart yang bisa kita customize dan kita develop sendiri dengan software dari HMS Networks tentunya. Akan dijelaskan nantinya bagaimana kita menghubungkan data di satu mesin dan juga memvisualisasikan data tersebut melalui interface bernama ViewOn yang dihosting secara lokal. Selain itu, kami akan juga mendemonstrasikan atau menunjukkan live demo bagaimana nantinya kita dapat mengakses interface ini di mana saja di browser apapun menggunakan web base bernama M2Web. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menjelaskan bagaimana nanti Bapak Ibu yang hadir dapat mengajukan pertanyaan kepada kami selama webinar berlangsung. Jika ada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan selama presentasi berlangsung, pertanyaan dapat disampaikan di kolom chat dan tentunya nantinya pertanyaan tersebut akan segera dijawab oleh tim kami secara langsung, dan pertanyaan tersebut akan kami kumpulkan dan kami rangkum. Setelah itu kami kirimkan via email ke Bapak Ibu sekalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Bapak dan Ibu sekalian, siang hari ini pembicara kita adalah Bapak Azhar Kausar. Beliau adalah sales IIoT atau Industrial Internet of Things Sales Engineer dari PT Sanko Indonesia. Oke, waktu sudah tepat, saya persilahkan kepada Bapak Azhar.
Baik, terima kasih Mas Lando atas pembukanya. Sebelumnya saya ingin ucapkan kembali selamat siang dan selamat datang kepada semua partisipan yang sudah hadir di webinar kita series kelima ini. Sebelum masuk ke topik utama, mungkin saya ingin sampaikan lagi, di bulan-bulan sebelumnya kita sudah mengadakan webinar juga dengan topik yang berbeda-beda tentunya. Jadi webinar di siang hari ini merupakan webinar kelima kami. Jadi barangkali mungkin Bapak Ibu baru hadir di webinar ini dan mungkin ingin menyaksikan webinar on demand kami, silakan dapat disaksikan di kanal YouTube kami dengan nama channel Sanko Machinery. Pertama-tama mungkin saya ingin review lagi dari webinar-webinar sebelumnya mengenai general konsep dari IoT itu sendiri. Sesuai namanya IoT, Internet of Things, atau kita artikan kalau secara bahasanya adalah internet untuk segala hal. Jadi di sini kami mengandalkan jaringan yang cakupannya luas, yang kita sebut dengan internet atau jaringan internet sebagai media transmisi data untuk setiap device atau perangkat yang kita miliki, sehingga seolah-olah device kita atau perangkat kita itu bisa saling berkomunikasi. Nah, tentunya IoT ini penerapannya sangat luas sekali. Seperti contohnya kita dapat terapkan di vehicle untuk men-tracking posisi dan juga tracking posisi dari kendaraan kita, baik motor, sepeda, misalkan, ataupun mobil. Nah, kemudian penerapan lainnya, contohnya misalkan di rumah kita sendiri untuk konsep smart home, kemudian smart city juga ada, dan masih banyak lagi penerapan yang lainnya. Tapi dalam webinar kali ini, pembahasannya kita akan lebih banyak penerapannya ke industrial. Nah, untuk penerapan di industri sendiri, ada istilah baru dengan sebutan IIoT, jadi Industrial Internet of Things, yang mana nantinya banyak membahas bagaimana data itu dapat diakuisisi dari sebuah mesin atau dari sebuah PLC, sehingga dimanapun dan kapanpun kita berada, kita dapat mengakses jaringan, selama kita dapat mengakses jaringan internet, kita juga dapat selalu terhubung dengan sistem yang ada di lapangan atau terhubung dengan mesin-mesin kita. Nah, selanjutnya sekilas juga mungkin saya ingin tunjukkan webinar yang sudah kami adakan sebelumnya mengenai produk dan solusi dari kami. Yang pertama berkaitan dengan fungsi remote access dan remote data. Ini implementasinya untuk ke mesin-mesin industri. Nah, di webinar kedua kami membahas mengenai remote monitoring yang mana penerapannya banyak di bidang-bidang seperti WTP, kemudian BTS, building automation, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian di webinar sebelumnya kita juga sudah membahas sebuah perangkat communicator antar device di industri, karena kita di bidang ini kita menemukan banyak sekali protokol di operation technology atau OT. Seperti misalkan kita tahu ada Modbus, kemudian Profibus, CC-Link, DeviceNet, Ethernet IP, dan masih banyak lagi protokol lainnya. Nah, untuk menghubungkan antar protokol ini, itu dibutuhkan sebuah gateway, gateway komunikasi, sehingga antar mesin itu dapat selalu berkomunikasi, atau istilah sekarang itu mesin to mesin. Untuk di webinar kali ini kita ingin lebih meng-highlight lagi mengenai platform atau cloud service yang kita punya, yang mana nantinya kita tunjukkan fleksibilitas platform yang kita punya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa mengakses sistem kita baik menggunakan laptop, tablet, atau bahkan menggunakan smartphone. Nah, tentunya untuk bidang IoT ini kan tadi banyak sekali penerapannya. Nah, untuk industrial sendiri, di industri sendiri banyak sekali nanti bisa kita bangun gitu ya. Jadi mulai dari misalkan pemantauan dan manajemen aset, kemudian deteksi anomali atau alarm, reporting system misalkan, kemudian ada juga predictive maintenance untuk memprediksi kapan mesin kita atau kapan motor kita akan mulai di maintenance, mulai diganti, kemudian ada juga sistem OII, dan masih banyak lagi. Nah, jadi bisa dikatakan manfaat dari IoT ini sangat luas dengan sistem yang memungkinkan untuk mendapatkan data
tentang apa yang terjadi, sehingga hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dari mesin produk kita. Namun untuk melakukan transformasi sistem digital bukanlah suatu hal yang mudah. Jadi sebagian besar itu perusahaan menghadapi tantangan yang penting dalam menerapkan IoT ini. Dari survei yang dilakukan Microsoft pada tahun 2019 misalkan, itu 30% proyek IoT itu gagal dalam tahap proof of concept. Jadi berangkat dari fakta ini, tentunya untuk memilih solusi IoT yang tepat sangatlah penting dan begitu banyak pilihan yang ada di pasaran. Beberapa pertimbangan utama yang perlu kita perhatikan mengenai solusi yang kita develop tentunya harus mudah diterapkan, kemudian biaya, dan dalam hal keamanan juga sangat penting karena IoT ini sangat berkaitan dengan data perusahaan. Nah, atas kebutuhan sebelumnya saya sebutkan, yang mana sebuah sistem harus kemudian hemat biaya dan keamanan yang terjadi. Dalam hal ini HMSI bagi PT Sanco untuk konektivitas di industri. Jadi kita membantu customer kita dengan sistem yang aman untuk menghubungkan semua peralatan industri dan mengumpulkan data dari perangkat atau mesin tersebut, tanpa kita kesulitan untuk mengirim datanya. Nah, atas kebutuhan sistem yang tadi, yang mana sebuah sistem harus mudah diterapkan, kemudian hemat biaya dan keamanan yang terjamin. Dalam hal ini, HMSI One, kami dari PT Sanco Indonesia, menyediakan solusi untuk konektivitas di industri. Jadi kita membantu customer kita dengan sistem yang aman tentunya, untuk menghubungkan semua peralatan di industri, mengumpulkan data dari perangkat ataupun mesin tersebut, tanpa nantinya kesulitan untuk mengirim ke aplikasi IoT. Nah, nantinya aplikasi ini kemudian akan mengolah data dan dapat melakukan analisis sehingga dihasilkan sebuah informasi yang sangat penting bagi kita sebagai user atau bagi seorang manajer produksi misalkan atau seorang owner perusahaan. Nah, ini merupakan opportunity yang dapat kita bangun dengan konsep remote monitoring. Jadi, remote monitoring ini merupakan solusi yang sangat efektif bagi usaha Bapak Ibu ke depannya, seperti misalkan untuk memantau kinerja seluruh armada alat berat di pabrik sehingga kita bisa memantau kapanpun gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk memberitahu secara aktif tentang perubahan kondisi yang ada di lapangan, dan juga untuk mengakses dashboard yang mana dapat menampilkan data lebih detail lagi mengenai sebuah mesin, misalkan untuk melakukan diagnosa atas kerusakan tertentu di dalam mesin, sehingga nantinya corrective maintenance itu dapat segera dilakukan. Selanjutnya saya ingin kenalkan Bapak Ibu mengenai Talk2M. Talk2M ini merupakan cloud service kami yang kita berikan ke customer, di mana lokasi servernya itu kami sudah tersebar di berbagai negara sehingga dapat memberikan akses yang lebih stabil dan juga lebih cepat. Talk2M ini akan memungkinkan kita untuk mengelola semua mesin yang Bapak Ibu punya dan tidak ada nantinya limitasi jumlah user. Misalkan Bapak Ibu ada engineer, kemudian ada owner,
ada manajer, itu semuanya bisa didaftarkan di sana, sehingga nanti ada manajemen user juga. Kemudian Talk2M ini kami selalu pantau oleh tim ahli, sehingga kita ada jaminan untuk layanan service atau istilahnya service level agreement untuk setiap data yang dikirimkan. Jika memang nanti Bapak Ibu menggunakan paket Talk2M yang versi Pro. Dan satu hal lagi mengenai keamanan, tentunya menjadi prioritas utama kami, dan berkaitan dengan ini kami sudah disertifikasi dengan ISO 27001. Nah, selanjutnya kita ingin menunjukkan mengenai sistem remote monitoring yang dapat diakses dengan sangat mudah melalui Talk2M. Dalam hal ini kita memberikan fleksibilitas ke customer kita untuk memilih metode aksesnya, menggunakan apa gitu ya. Jadi kami memberikan 3 opsi. Yang pertama, bisa melalui web browser, kemudian bisa juga melalui aplikasi di Windows, dan kami sediakan juga akses melalui smartphone. Tetapi tentunya masing-masing dari pilihan ini itu akan ada kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, yang pertama yang saya ingin tunjukkan mengenai remote monitoring melalui web browser, atau yang kami sebut dengan metode M2Web. Nah, dalam M2Web ini nanti kita dapat masuk menggunakan account Talk2M yang kita sudah buat sebelumnya, dan kita di sana dapat melihat daftar semua mesin yang sedang online. Kita juga memiliki akses ke sebuah maps yang menunjukkan lokasi dari setiap mesin yang ada. Di dalam halaman ini kita juga bisa menampilkan 6 KPI yang mana ini menunjukkan value saat ini, value dari mesin, dari register data yang dibaca langsung dari PLC. Nah, KPI ini memungkinkan kita untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang kondisi dan juga kinerja untuk semua mesin kita. Nah, display dalam KPI ini kita berikan kode warna berupa warna orange, merah, dan juga biru untuk memberikan indikator kepada kita sebagai user. Ketika misalkan terjadi threshold, alarm angka akan menunjukkan warna merah. Kemudian orange menunjukkan data akan mendekati threshold. Dan warna biru mengindikasikan kondisi mesin sedang dalam keadaan normal state. Nah, ini di dalam M2Web, kita juga dapat mengakses dashboard untuk mendapatkan data dengan situasi yang lebih mendetail lagi. Untuk dashboard ini kita bisa melakukan customize menggunakan aplikasi ViewOn yang nantinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu di lapangan. Nah, selanjutnya ini merupakan benefit yang kita dapat ketika menerapkan remote service system dengan menghubungkan mesin kita ke Talk2M dan menerapkan layanan jarak jauh. Kita dapat merasakan beberapa manfaat, seperti misalkan memungkinkan untuk memantau mesin dari mana saja, kapan saja. Bagi perusahaan mesin builder misalkan, hal ini dapat memberikan added value terhadap mesin sehingga menjadi pembeda dengan produk dari kompetitor lain. Kemudian pemberitahuan alarm yang ada pada sistem ini akan memungkinkan kita juga untuk lebih proaktif lagi dan juga memberikan maintenance yang lebih baik terhadap mesin, sehingga mesin akan selalu dalam keadaan optimal. Kemudian Bapak Ibu juga dapat menghemat cost atau biaya, karena jika terjadi problem di lapangan, engineer tidak dapat melakukan proses troubleshooting secara jarak jauh, sehingga nantinya tim Bapak Ibu akan bekerja lebih efisien lagi. Kemudian pada dasarnya sebetulnya tujuan utama kita adalah membuat sebuah sistem IoT sesederhana mungkin untuk customer kita. Maksudnya sederhana di sini adalah sebuah sistem yang mana dipahami dan juga memberi manfaat yang besar untuk meningkatkan jumlah dan kualitas dari produk kita. Karena pada dasarnya sebuah teknologi itu kan membantu kita untuk mengoptimalkan, untuk memudahkan kita dalam bekerja, bukan malah menjadi suatu hal yang rumit yang akan membebani pekerjaan sebelumnya. Nah, dengan platform ini dan perangkat yang kami punya, kami menawarkan solusi yang sangat mudah tentunya untuk konfigurasi dan juga digunakan. Bahkan untuk orang yang tidak tahu banyak mengenai teknologi informasi, saya kira akan dengan mudah juga untuk menggunakan teknologi yang kita develop.
Nah, kemudian keunggulan dari cloud service kami menyediakan secara free dan kami berikan traffic dengan data sekitar 3 GB per bulannya dengan jumlah user yang tidak terbatas. Atau dengan keamanan kami juga, kami sangat concern karena data menurut kami adalah aset yang sangat berharga yang harus kita lindungi. Dan untuk mendukung ini perangkat kita sudah bersertifikat. Ini akan menjamin 3 parameter penting dalam sebuah keamanan jaringan, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Nah, selain mendukung remote access, kami juga dapat memberikan layanan lokal, baik menggunakan kabel melalui Ethernet atau secara wireless. Dan kami sudah mendukung juga banyak sekali protokol komunikasi untuk operation technology, sehingga dapat mendukung hampir semua jenis brand PLC yang ada saat ini. Nah, di slide ini mungkin dapat menggambarkan bagaimana mudahnya integrasi sistem IoT di sebuah mesin industri. Yang perlu kita lakukan hanya menghubungkan perangkat Ewon ke perangkat yang ada di lapangan, seperti misalkan PLC, HMI, IP kamera, atau mungkin ada device yang lain, untuk nantinya koneksi ke jaringan internet, sehingga kita juga dapat diberi keleluasaan untuk memilih media koneksinya, nanti bisa menggunakan Ethernet, bisa menggunakan Wi-Fi, ataupun dengan jaringan seluler. Nah, kemudian selanjutnya kita perlu meregistrasikan perangkat kita ke Talk2M yang tadi sebagai server kita. Jadi Talk2M ini pada dasarnya adalah VPN server, sehingga dapat dijadikan sebagai perantara koneksi antara mesin yang ada di lapangan dengan kita sebagai user. Mungkin kita ada di office atau sedang berada di luar kota. Seluruh proses untuk konfigurasi ini pernah saya hitung, itu hanya membutuhkan sekitar mungkin 10-15 menit. Jadi kalaupun scope project-nya itu cukup besar yang membutuhkan mungkin banyak gateway, banyak mesin, kita juga sudah mendukung konfigurasi otomatis dengan SD card. Jadi nantinya tidak perlu lagi proses manual konfigurasi satu persatu. Nah, proses yang tadi merupakan sebuah proses untuk membangun jalur komunikasi. Jadi pada dasarnya kita sudah dapat mengakses sistem yang ada di lapangan dan juga dapat melakukan programming secara online. Nah, kemudian proses selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah penyesuaian protokol komunikasi antara Ewon Gateway dengan PLC, sehingga dapat melakukan proses yang namanya akuisisi data, yang mana nantinya data-data inilah yang dapat kita olah lagi menjadi sistem monitoring, kemudian sistem reporting, analitik, sistem notifikasi, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya ketika data sudah tercentralize di Ewon Gateway, kita kemudian dapat memvisualisasi data ini di dalam bentuk KPI. Jadi KPI sistem ini merupakan cara yang sangat mudah untuk kita mengetahui kondisi secara umum dari mesin yang sedang berjalan. Seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, jadi di dalam dashboard ini akan menampilkan value saat ini dari register data yang dibaca secara langsung dari mesin kita, dari PLC kita. Dan ada 3 indikator warna di dalam KPI ini. Ada warna orange yang mengindikasikan low atau high threshold, kemudian ada warna merah mengindikasikan very low atau very high, dan juga warna biru yang mengindikasikan normal state. Nah, ini merupakan contoh customize dari halaman M2 Web portal. Jadi kita dapat mengubah logo, kemudian konten di dalamnya, dan juga informasi yang lainnya yang berkaitan dengan mungkin mesin yang ada di lapangan atau perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya berkaitan dengan dashboard juga. Mengenai dashboard ini kita sesuaikan dengan kebutuhan dari customer tentunya. Karena pada dasarnya semua simbol yang ada di sini, di dalam dashboard ini, semua grafik yang ada, itu bergantung dari sistem apa yang ingin kita tampilkan. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat suatu sistem monitoring utility untuk membuat sistem OII atau sistem yang lainnya, ya nanti tentunya dashboard ini akan
berbeda satu dengan yang lainnya. Dan satu hal lagi, kita juga sudah mendukung teknologi NAT atau NAT, Network Addressing Translation. Karena memang banyak sekali kita temukan case di lapangan dengan IP address dan segmen IP yang berbeda-beda. Dengan adanya NAT ini, kemudian kita bisa memberikan IP virtual supaya nanti existing IP yang ada di PLC ataupun mesin tidak perlu kita ubah lagi. Terakhir mungkin saya ingin merangkum penjelasan-penjelasan yang tadi saya sampaikan. Nah, di dalam cloud service kami yang kami tawarkan, kami memberikan opsi kepada customer untuk memilih platform IoT yang bisa digunakan. Jadi yang pertama, Bapak Ibu dapat menggunakan aplikasi eCatcher untuk memungkinkan kita untuk mengelola Talk to M, account Talk to M yang terdaftar nantinya. Dan eCatcher ini juga digunakan untuk membuat koneksi VPN yang aman ke mesin Bapak Ibu. Kedua, Bapak Ibu dapat menggunakan M2Web. Nah, M2Web ini kedua, Bapak Ibu dapat menggunakan M2Web ini. Jadi M2Web ini merupakan portal KPI berbasis web. Ini merupakan dashboard, salah satu dashboard kita juga, sehingga aksesnya nanti dapat melalui tablet ataupun smartphone dan tidak perlu menginstal aplikasi atau perangkat lunak khusus apapun jika Bapak Ibu menggunakan M2Web ini. Dan terakhir dapat menggunakan eCatcher juga, eCatcher Mobile, yang merupakan aplikasi free untuk perangkat iOS atau Android. Selanjutnya saya ingin memperlihatkan sistem yang sudah running sejauh ini dari tahun 2006. Produk kita sudah menjadi yang pertama untuk industrial connectivity. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah menggunakan mesin-mesin manufacturer dari Eropa, rata-rata sudah menggunakan produk Iwan Kosi. Karena biasanya mereka untuk keperluan troubleshooting jika suatu saat terjadi gangguan dengan mesin mereka, sehingga mereka tidak perlu lagi terjun ke lapangan untuk melakukan troubleshoot. Kemudian perangkat kita sudah ada sekitar 280.000 Iwan yang terkoneksi, kemudian ada sekitar 30 lebih server yang tersebar di berbagai negara, dan juga ada 156 negara yang sudah memasang IoT untuk produk Iwan. Dan terakhir, total ada sekitar 26 koneksi yang sudah terhubung ke Iwan kita, ke server kita, sorry. Dan sebagai sistem remote access device, di Eropa kami terpilih menjadi nomor 1 karena kami dalam hal ini benar-benar memberikan manfaat bagi bisnis customer. Jadi dengan adanya konsep remote access ini, kita dapat menjangkau mesin-mesin yang ada di pabrik dan troubleshooting dari manapun. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang, dengan bekerja dari rumah misalkan, solusi IoT ini sangat membantu kita untuk tetap memantau situasi dan juga kondisi yang ada di pabrik, sehingga pada akhirnya target dari produksi kita akan selalu tercapai. Sekian penjelasan untuk pengenalan produk kami di bidang Industrial Internet of Things atau IIoT. Selanjutnya kita ingin menampilkan sedikit live demo untuk beberapa platform kita. Selanjutnya kita ingin menampilkan beberapa platform kita mengenai platform IoT. Jadi kita nanti akan menampilkan 3 platform kita, eCatcher, M2Web, dan juga eCatcher Mobile, yang tentunya nanti ada beberapa perbedaan. Tentunya ada kelebihan dan juga kekurangan di antara ketiga platform ini. Kemudian yang keempat, kita juga ada menjelaskan mengenai view on. Jadi view on ini merupakan sebuah aplikasi yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk membuat dashboard. Dashboard ini yang nantinya merepresentasikan dari kondisi di lapangan atau kondisi dari mesin kita. Jadi mungkin saya ingin jelaskan terlebih dahulu mengenai eCatcher desktop yang kita bisa jalankan melalui operating system Windows. Nah, saya sebelumnya sudah membangun sebuah topologi
yang mana E1 Flexi ini terhubung ke E1 Flexi ini terhubung ke PLC. Jadi saya sudah jadikan satu segmen IP address di sini 0.100, kemudian di sini 0.102. Nah, meskipun kalau kita di lapangan kan biasanya menemukan banyak sekali brand PLC, banyak sekali brand mesin dengan IP bawaan gitu dari mesin maker. Nah, tentunya dengan segmentasi IP yang berbeda-beda. Tapi dengan kondisi seperti ini tentunya tidak menjadi problem buat E1 Flexi karena E1 Flexi ini sudah mendukung teknologi NAT. Jadi NAT ini memberikan IP virtual terhadap setiap mesin sehingga kita bisa tetap terhubung dengan IP meskipun segmentasi IP-nya itu berbeda gitu ya. Mungkin saya coba tes koneksi terlebih dahulu. Nah, sekarang kita belum ada koneksi antara laptop saya dengan PLC gitu ya. Jadi ketika saya tes koneksi dengan command prompt, saya coba koneksi dulu. Itu nanti akan RTO harusnya, karena kita belum ada membangun koneksi secara remote. Coba di ping 192.168 ke PLC 102. Nah, ini request timeout karena kita belum membangun koneksi talk to M ini. Nah, untuk membangun koneksi talk to M ini kita menggunakan e-catcher tadi, e-catcher desktop gitu ya. Saya perlihatkan. Nah, ini kurang lebih e-catcher desktop tampilannya seperti ini. Sorry. Sebentar. Oke, sudah kelihatan. Nah, e-catcher desktop kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi di sini kita bisa melihat mesin-mesin kita yang ada di lapangan. Itu ada, kita bisa namakan mesin-mesin kita misalkan demo, kemudian ada misalkan mesin 2, mesin 3. Nah, kita juga bisa melihat status dari mesin tersebut apakah dalam keadaan online ataupun offline gitu ya. Nah, di sini saya contohkan sebuah demo dari PLC. Ini ada satu mesin yang sedang online, kita coba connect. Nah, proses koneksi ini itu pada dasarnya kita melakukan sebuah koneksi ke Talk2M tadi. Jadi Talk2M ini menjadi jembatan untuk koneksi antara laptop kita dengan mesin yang ada di lapangan. Jadi seolah-olah mesin kita terhubung langsung dengan laptop kita atau desktop kita, sehingga menjadi satu jaringan, satu network. Jadi ketika kita tes IP juga, nanti akan merespon setiap device yang terhubung dengan E1 Flexi. Misalkan saya tes IP 1.0.100. Nah, sudah merespon. Kemudian IP dari PLC. Nah, dengan kata lain, e-catcher tadi membuat mesin yang ada di sini terhubung dengan komputer kita gitu ya. Nah, selain daripada itu, e-catcher ini sebetulnya banyak sekali fiturnya. Mungkin saya perbesar. Nah, di bagian kiri kita ada user. Kita bisa menambahkan banyak user di sini. Kita bisa berikan unlimited user, tetapi nanti keterbatasannya kita tidak bisa mengakses di dalam waktu yang sama untuk satu mesin. Misalkan katakanlah mesin packaging, di dalam waktu yang sama kita tidak bisa mengakses secara bersamaan lebih dari satu user gitu ya. Jadi maksimum satu user untuk akun yang free. Tetapi nanti kita ada segmentasi juga untuk akun ini, ada juga yang versi berbayar, subscribe gitu ya. Jadi untuk subscribe ini kita maksimum 3 user. Nah, kemudian balik lagi ke menu E1, kita selain daripada menampilkan dalam bentuk list, kita juga bisa menampilkan ke dalam bentuk maps. Ini untuk melihat lokasi mesin-mesin kita yang ada di lapangan. Jadi ini misalkan ada di Jakarta, Karawang, dan lain-lain.
Kemudian saya balik lagi. Kemudian di bagian atas, nah ini perangkat-perangkat yang bisa kita hubungkan ke T1 Flexi. Jadi sebetulnya bisa kita hubungkan IP kamera, bisa kita hubungkan HMI misalkan, atau device-device yang lainnya. Nah dari sini juga kita bisa mengakses dashboard ya. Jadi dengan klik bagian atas demo, nah nanti kita bisa mengakses suatu dashboard. Sebetulnya ini dashboard yang sudah kita customize sebelumnya. Jadi di sini ada semacam library untuk kita masukkan beberapa simbol. Misalkan grafik, gambar. Nah, di sini kita bisa melakukan remote monitoring secara langsung, real time. Kemudian bisa juga untuk melakukan reporting, misalkan dalam 1 hari, di dalam 1 shift, atau dalam 1 bulan. Dan kita bisa juga ada sistem controlling. Jadi kita memberikan komen terhadap mesin kita. Kurang lebih seperti itu fitur-fitur yang ada di eCatcher. Kemudian saya ingin tampilkan untuk M2Web. Nah, M2Web ini basisnya adalah web sebetulnya. Jadi kita bisa buka juga melalui smartphone. Kalau tadi kan kita menggunakan aplikasi di desktop, ini kita tinggal buka alamatnya atau domainnya m2web.talk2m. Nah, di sini kita bisa melihat semua dari mesin-mesin kita yang sedang online. Jadi secara langsung kita bisa melihat gambaran secara umum dari mesin-mesin kita. Misalkan di sini ada konsumsi gas, ada OEE, ada part produce, ada part reject, ada solar energi, wind energi. Nah, kemudian di sini ada mesin 7, mesin 10, dan mesin-mesin lainnya. Kemudian kita juga bisa menampilkan ke dalam bentuk maps juga untuk melihat lokasi-lokasi mesin kita. Dan kemudian kita bisa terhubung ke device yang ada di lapangan, misalkan ke kamera gitu ya, untuk melihat kondisi yang ada di sana. Sebentar. Nah ini, jadi di sini kan kita mendukung programming juga, mendukung controlling. Jadi ketika kita kontrol mesin, kita bisa langsung melihat real time keadaan yang ada di lapangan gitu. Kemudian, nah ini ada KPI juga, ada maksimum 6 KPI untuk kita tampilkan data-data dari mesin. Di sini ada warna biru, itu berarti normal state, dalam keadaan normal. Kemudian, nah di sini ada warna orange, biasanya ini sudah mendekati angka yang kita setting sebelumnya atau kita konfigurasi sebelumnya. Dengan angka yang sekarang itu sudah mendekati atau sudah mencapai threshold. Jadi threshold kita ada 4. Ada low, kemudian very low, kemudian untuk titik atasnya atau threshold atasnya itu ada high dan juga very high. Jadi kelebihannya di dalam M2Web ini kita bisa melihat semua gambaran dari mesin kita dan juga kita bisa melihat notifikasi ketika memang ada threshold tercapai gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk M2Web. Selanjutnya saya ingin menampilkan eCatcher Mobile. Nah, eCatcher Mobile ini kan running atau bisa kita jalankan di iOS ataupun Android. Jadi saya tidak bisa tampilkan untuk sekarang. Mungkin kurang lebih nanti akan seperti ini tampilannya. Nah, ini bisa kita jalankan di Android misalkan. Di mesin 3 kita koneksi. Kemudian di bawahnya ini device-device yang terhubung. Kemudian kita juga bisa mengakses dashboard ya. Seperti tadi, kita bisa monitoring, controlling, reporting. Kemudian yang terakhir, yang nomor 4, ini view on. View on ini merupakan sebuah aplikasi yang nantinya kita bisa customize tampilan dari sebuah mesin, monitoring dari sebuah mesin gitu ya. Mungkin saya contohkan aplikasi sederhananya. Saya masuk ke aplikasi view on. Misalkan kita bikin project baru. Oh oke. Karena nanti kita ingin memasukkan program ke gateway kita, jadi kita harus terhubung secara langsung menggunakan kabel gitu ya. Jadi karena nanti menyangkut
data yang lumayan cukup besar. Sebetulnya bisa secara remote kita upload data, tetapi itu membutuhkan waktu yang mungkin relatif cukup lama ya. Jadi kita bisa langsung hubungkan. Mungkin dari sini kita disconnect terlebih dahulu. Oke. Jadi contohnya kita buat project baru. Sebentar. Dengan nama project, misalkan mesin 7. Nah, ini di sini kita mengisi IP address dari gateway kita, gateway IoT kita. Tadi 192.168.0.100. Kemudian user passwordnya. Nah, ada refresh rate. Refresh rate ini nanti kan kita menampilkan data-data di dalam dashboard kita. Data-data ini kita ingin refresh berapa detik sekali gitu. Saya coba 1 detik sekali. Nah, nanti kita bisa buat sebuah screen, halaman screen. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu, apakah nanti remote monitoringnya menggunakan HP atau menggunakan desktop. Jadi nanti ukuran layarnya bisa disesuaikan. Misalkan ini menu. Oke. Nah, di sini kita sudah sediakan library untuk beberapa simbol. Ini kurang lebih kalau misalkan Bapak Ibu pernah menggunakan aplikasi SCADA, itu kurang lebih simbol-simbolnya seperti SCADA gitu ya. Jadi saya contohkan misalkan menggunakan lampu. Jadi lampu ini nanti ada tombol untuk menyalakan lampu. Lampu ini mungkin representasi dari sebuah data yang ada di mesin atau di PLC gitu ya. Saya perbesar. Sorry. Kemudian saya bikin tombol. Saya coba menggunakan toggle button. Nah, di sini kita bisa programming atau kita bisa juga hanya untuk apa namanya? Coba klik. Kemudian kita ke pojok bagian kiri, kemudian kita send comment. Kita memberikan komen atau memberikan value terhadap mesin gitu ya. Kemudian komen. Jadi ketika tombol ini diklik, itu akan memberikan value 1. Nah, di sini kan belum ada data yang bisa kita ekspor dari mesin. Jadi kita perlu di sini ekspor data dulu. Import data atau import tag. Jadi data-data yang ada di mesin kita import dulu ke sini untuk nantinya ada proses synchronize. Jadi untuk sinkronisasi data yang kita akses dari dashboard dan juga data yang ada di mesin. Misalkan ini tombol untuk mengatur lampu 1, misalkan. Yang mana value-nya itu 1. Ini akan mengaktifkan lampu gitu ya. Sini untuk lampu 1. Nah, setelah selesai, kita bisa menginjek program sederhana ini ke gateway kita. Karena di sini sudah satu jaringan dengan laptop saya. Jadi saya tinggal export to device. Device ini maksudnya gateway kita. Nah, ini proses uploading dashboard. Nah, nanti kita bisa buka lagi melalui e-catcher. Oke.
kita bisa masukkan akun kita. Nah, di sini kita bisa koneksi lagi untuk mengakses program atau dashboard yang tadi sudah kita buat. Nah, kita bisa klik bagian atas, karena saya namakan mesin saya demo, kemudian kita klik bagian atasnya, kemudian kita dialihkan lagi ke dashboard yang sudah kita buat tadi. Nah, ini. Jadi di sini kita bisa mengkontrol sebuah mesin. Ini sebetulnya ini hanya representasi dari mesin saja. Jadi ini sebetulnya kita bisa menginput sebuah data ke dalam mesin. Jadi mesin itu nanti representasinya dari dashboard ini. Mungkin saya kembali lagi ke aplikasi ini. Jadi pada dasarnya kita ada 3 platform untuk melakukan remote, baik remote monitoring ataupun remote monitoring ataupun remote access. Itu ada 3 platform kita. Ada eCatcher, namanya eCatcher Desktop. Itu bisa kita jalankan di Windows, operating system Windows. Kemudian ada M2Web. M2Web ini kita tidak perlu adanya aplikasi, kita hanya akses sebuah domain web, m2web.com. Kemudian kita bisa melihat mesin-mesin kita yang sedang online. Kemudian yang terakhir, eCatcher Mobile. Nah, eCatcher Mobile ini kelebihannya bisa menggunakan iOS ataupun Android, sehingga bisa diakses dari smartphone kita. Kemudian yang terakhir, View On ini untuk kita membuat suatu tampilan yang nantinya representasi dari kondisi yang ada di lapangan atau dashboard dari mesin gitu ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk live demonya. Barangkali dari presentasi kita mungkin ada yang kurang jelas ataupun Bapak Ibu ingin menanyakan sesuatu yang lebih mendetail lagi, mungkin nanti bisa menghubungi saya, menghubungi Mas Lando ataupun tim dari Sanpo yang lainnya. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Lando. Silakan Mas Lando. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Azhar sudah berbagi materi yang sangat informatif tentunya untuk kita dan demo di siang hari ini, sehingga kita lebih tahu dan lebih paham tentang implementasi apa saja yang bisa kita kerjakan, dan Bapak Ibu juga tentunya mendapatkan insight yang baru ya terkait produk kami, khususnya Dashboard Monitoring HMS Networks. Di siang hari ini tentunya kami yakin Bapak dan Ibu yang hadir di sini mendapatkan banyak atau mendapatkan wawasan yang baru terkait produk dan solusi yang kami tawarkan. Dengan berkembangnya solusi industri Internet of Things, HMS ikut andil juga dalam proses memprovide solusi untuk membawa perusahaan Bapak dan Ibu bertransisi tentunya ke arah digitalisasi. Kami infokan kembali untuk setiap pertanyaan Bapak Ibu nanti yang mungkin sudah terjawab atau belum terjawab. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, kami akan selalu update melalui email nantinya ya. Oke, baik. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada webinar siang hari ini. Kami ucapkan salam sehat, salam produktif, dan pastikan kita bertemu kembali di webinar series atau event kami berikutnya. Baik, selamat siang dan salam sejahtera.